Damian ih. Kesal gadis ini, dia mendengus. Menatap tajam Damian yang lebih tinggi darinya, tapi bukannya terlihat galak, gadis ini malah terlihat seperti anak kucing yang meminta susu pada induknya. Kamu niatkan bantuin? Damian hanya menampilkan senyum mengejeknya, memainkan bola basket yang ada di tangannya ini. Kamu kemarin katanya mau lanjutin ngajarin aku main basket kayak waktu hari itu, tapi kenapa kamu malah ngeselin gini? Gue. Kapan? Katanya sok jual mahal. Berdecak pinggang, Hasya memanyunkan bibirnya ke depan. Ya udah, aku balik aja. Kamu nyebelin, mending aku tidur. Ngambekan lo. Semprot Damian, memegang kening Hasya hingga gadis itu berhenti melangkah. Gue ajarin, lo sih sok banget bilang kalau lo bisa. Katanya menuruti gaya bicara Hasya. Aku nggak pernah minta diajarin ya. Ya lo bahas masalah basket, gue kan jadi inget waktu itu cuma ngajarin cara ngedribble bola doang. Tapi kan nggak pernah minta diajarin. Kekeh Hasya. Tapi lo ngode gue supaya inget kan? Ucap Damian juga. Terserah, dasar cowok nyebelin. Memeletkan lidahnya ke arah Damian. Pemuda ini sendiri menahan gemas, dasar cewek yang mau menang sendiri. Balasnya. Jadi ini ngajarin apa enggak? Kalau enggak aku mau masuk ke dalam aja. Ngantuk mau tidur. Sok banget lo tidur masih pagi gini. Damian, aku mohon buka mata kamu selebar harapan lapangan sepak bola. Ini udah malam, udah waktunya orang-orang istirahat. Bukan malah ngajakin main basket. Katanya masih kesal. Damian tersenyum tipis, sedikit menunduk hingga wajahnya tepat di depan wajah Hasya yang sedikit mundur. Kalau istirahat bahaya, nanti aja. Lo main basket sama gue, biar keringetan. Gak mau, aku gak mau keringetan malam. Malas mandi, airnya dingin. Geleng Hasya. Nanti juga kita sering keringetan malam. Damian berjalan menjauh, meninggalkan Hasya yang loading dengan kalimatnya tadi. Cepetan sini, belajar basket biar tinggian lo. Ngapain bengong di sana? Nanti disamperin Kunti baru tahu rasa. Iya. Balasnya melangkah mendekati Damian. Berdiri di depan gue. Hasya menurut, berdiri di depan Damian yang sudah siap dengan bola basketnya. Pegang nih bola. Tangan lo kekecilan. Ucapnya lagi. Jangan protes mulu, fokus ngajarin sih. Hasya sadar diri jari tangannya memang masih mirip anak SD, tapi jangan diperjelas gitu dong. Damian tersenyum tipis di belakangnya. Lo pegangnya gini. Damian mengarahkan kedua tangan Hasya memegang bola dengan benar. Lo lihat tuh ring. Hasya menurut, melakukan apa yang Damian suruh. Lempar bolanya ke arah ring sana. Damian mengarahkan. Kembali dia tersenyum menatap bagaimana seriusnya gadis ini belajar basket. Dan lo lempar. Hasya menurut, meski pemparannya belum bagus tapi itu sudah bagus bagi orang yang baru belajar basket. Udah gitu doang? Katanya sombong. Sombong banget lo. Ucap Damian mendorong keningnya. Hasya menyengir polos. Damian menatap jam tangannya lalu pada Hasya. Udah deh, besok lagi gue ajarin. Kasian lo. Gitu kayak dari tadi. Langkah ringan, Hasya berjalan cepat memasuki rumah besar ini. Meninggalkan Damian begitu saja. Terkekeh, Damian menatap gadis itu yang berlari. Langkah kakinya yang pendek mirip seperti anak ayam. Damian tidak pernah tidak gemas dengan tingkah Hasya yang ada saja kelakuannya. Membiarkan bola basketnya di sini, pemuda ini ikut melangkah masuk ke dalam rumahnya. Sepertinya dia juga butuh istirahat cepat.
Pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Malam yang sunyi, dan seharusnya menjadi waktu yang pas bagi orang-orang untuk beristirahat setelah seharian melakukan aktivitas melelahkan. Tapi tidak bagi pemuda dengan sebungkus rokok di sampingnya, di antara jari telunjuk dan jari tengahnya terselip satu biji rokok yang sudah terbakar setengah. Menghembuskan napas kasar, Damian tengah berpikir. Benar apa tidak ya, saran Hasya harus dia ikuti atau tidak? Kami bahkan tidak pernah berbicara layaknya keluarga normal. Gumamnya lirih. Damian pun berpikir sama, kesalahan apa sehingga mereka merenggang. Kalau ditanya karena perceraian kedua orang tuanya, Damian rasa tidak merepotkan. Resahnya, membuang patung rokoknya. Damian berjalan masuk ke kamarnya, menutup pintu balkon tidak lupa menguncinya. Merebahkan diri di atas ranjang, Damian berguling-guling tidak karuan. Kenapa rasa kantuknya hilang dalam sekejap? Mungkin ini efek bangun setelah tidur. Ah sialan! Kesalnya. Terpaksa bangun, Damian mengambil baju kaosnya. Melangkah keluar dari kamar, Damian berjalan menuruni anak tangga, berbelok ke arah pintu khusus yang sering digunakan para pekerja rumahnya. Menoleh ke kiri dan ke kanan, Damian membuka pintu dan melangkah masuk. Tersenyum tipis, pemuda ini tidak sabar untuk sampai di kamar Hasya, pasti gadis itu sudah tertidur. Damian, Damian. Hasya menepuk-nepuk pipi pemuda ini agar terbangun. Ayolah, Hasya rasanya akan kehabisan napas oleh pelukan erat dari Damian. Damian. Kesal Hasya, kali ini bukan tepukan lagi tapi tamparan. Set asteris an. Ucapnya bangun, membuat Hasya jatuh dengan mengenaskan di lantai kamarnya sendiri. Mendesis kesakitan, Hasya mendonggak. Menatap tajam Damian yang menguap lebar dan menatap kemalangannya dengan santai. Kenapa lo, ganti peran jadi suster ngesot? Katanya, Damian. Ingin sekali Hasya teriak, tapi nanti didengar oleh pekerja lainnya. Apa sih? Katanya sesantai di pantai, merebahkan diri kembali di atas ranjang Hasya. Bangun nggak, bangun. Hasya menarik tangannya agar duduk, Damian berdecak kesal. Dia mengantuk dan gadis ini berani-beraninya mengganggu tidurnya. Keluar kamu dari kamar aku, main masuk aja tanpa permisi. Ganggu lo, gue ngantuk. Damian kembali merebahkan diri, Hasya rasanya ingin memakan hidup-hidup pemuda ini. Pindah ke kamar kamu, nanti ada yang masuk mereka salah paham Damian. Geramnya. Nggak akan, lo diem gue ngantuk. Bukannya menurut, Hasya malah berbuat ulah. Oke, jika cara baik tidak bisa membangunkan Damian, maka cara kasar pun dia lakukan. Melangkah ke arah kamar mandi, Hasya membawa air dingin dengan gayung mandinya. Tanpa perasaan, Hasya menumpahkannya begitu saja tepat di atas wajah Damian yang tertidur damai. Uhuk-uhuk. Terbatuk-batuk, Damian bangun dari tidurannya. Menatap kaget, shock, dan marah pada Hasya yang dengan polosnya memegang gayung yang sudah kosong itu. Lo punya otak hah? Kesalnya. Salah sendiri, aku bangunin baik-baik kamu gak mau bangun. Stres Damian menghadapi tingkah Hasya yang membuatnya mengelus dada terus-menerus. Nggak lo pakein air juga, Kunti bogel. Kesalnya, ingin mencabik-cabik wajah polos ini. Kamu bangun, aku nggak mau kalau ada yang masuk terus lihat kamu di sini. Nanti dikira kita ngapa-ngapain lagi. Membuang napas kasarnya, Damian mencoba sabar. Sabar yang membuat dadanya sesak sendiri. Rumah ini punya gue, lo lupa siapa gue hah?
Enggak lah, aku nggak lupa ingatan. Kamu Damian kan, anak pemilik rumah tempat aku kerja. Tertawa stres, kepolosannya sudah overdosis hingga berbelok arah ke bego. Kenapa kamu, Damian? Kamu kenapa? Katanya kaget, saat pemuda ini terus-menerus bergumam kata sabar. Sya, gue jantungan lama-lama sama tingkah lo. Ucapnya lirih namun penuh emosi tersembunyi. Ada yang nantangin lo balapan, malam ini. Hadiahnya 20 juta, gue tunggu konfirmasi lo dulu. Damian mematikan handphonenya, menatap Hasya yang sibuk memasak untuk sarapan mereka. Berhubung sekarang tanggal merah, dan Hasya libur tapi tidak dengan Damian. Dia harus tetap bersekolah, maklumi saja bukan sekolah negeri. Aku masakin yang simple aja. Yang simple mie instan on. Katanya, menerima dengan baik piring yang Hasya sodorkan. Boleh, kamu mau bekelnya mie instan? Nanti aku tambahin daging atau telur sama sayur, rumput laut juga bisa, dihias kayak modelan boneka gitu pasti enak. Kekehnya. Memutar bola matanya malas, Damian memakan roti yang sudah diolesi selai coklat kesukaannya oleh gadis ini. Banyak hayalan lo, bisanya cuma gini. Mana rotinya gosong lagi? Mana, gosong dikit gak pahit kok. Ucapnya membela diri. Tidak pahit dari Hong Kong, ini lumayan berasa. Tapi Damian tetap makan kok, menghargai si katanya. Menghargai atau memang bucin? Gigi lo nggak pahit. Ya udah jangan dimakan, lagian kamu aneh. Sarapan di meja makan banyak banget, kamu malah suruh aku buatin. Udah waktunya mepet, ya udah deh gosong. Kata Hasya acuh. Bilang aja lo norak nggak bisa pakai tuh pemanggang listrik. Hasya menyengir, tahu saja. Kan dia memang baru pertama kali memegangnya, maklumlah dulu nggak pernah megang yang begitu-begitu. Lo libur gini, ngerjain apa lo? Tanyanya kepo. Kamu malah nanya, atau kamu bertanya-tanya? Balas Hasya menyebalkan. Sekali lagi lo ngomong gitu, gue lakban ya bibir lo. Iya ih, emosian. Gumamnya kecil. Apa lo bilang? Hasya menggeleng cepat, apa? Tadi apa? Tanyanya sok polos. Berani ngomong di belakang lo, di depan gue sini. Memanyunkan bibirnya, Hasya tidak berkomentar lagi. Malas ah, Damian kan emosiannya dapet banget. Setiap aktivitas yang lo lakuin nanti, harus lo foto dan kirim ke gue. Titahnya. Apa-apaan, ngapain juga? Tinggal turutin aja. Ngegasnya. Tapi buat apa, jangan bilang kamu mau jadiin meme stiker. Damian tersenyum, mau gue apa-apain, kepo banget lo. Ya kepo dong, kan foto aku. Punya gue. Ucapnya, yang Hasya tidak mengerti. Hah? Maksudnya? Tanyanya. Nggak ada. Damian meminum susunya hingga habis, mengambil tas, helm dan juga jaketnya. Gue ke sekolah, ingat. Fotoin apapun aktivitas yang lo lakuin dan kirim ke gue. Ucapnya sebelum pergi. Ih apa sih, kalau kayak gitu makin lama aku kerjanya. Keluh Hasya, kalau dia tidak menurutinya. Harus siap-siap kena omelan Damian nanti pas pulang sekolah. Nak Hasya. Panggil Gia, masuk ke dapur setelah Damian pergi. Ya tante, ada yang bisa Hasya bantu? Gia tersenyum tipis, tolong kamu temani tante ke pasar ya. Loh bukannya bahan makanan aman ya tante? Bingung Hasya. Iya,
tapi bumbu dapur ada yang kurang. Petugas yang biasa nganter sayur-sayuran lupa bawa bahan dapur kayak rempah-rempah. Oh, bisa. Tapi Hasya bersihkan ini dulu ya. Dia mengangguk, kalau sudah panggil tante, tante ada di belakang mau lihat pekerja lain yang nyuci. Hasya tersenyum dengan anggukan kepala, sepeninggalnya Gia. Hasya cepat-cepat mencuci piring kotor dan gelas kotor bekas sarapan Damian tadi. Lo yakin sama tuh cewek? Tanya Karel, mengikuti Damian dari belakang padahal pemuda yang dia ikuti tengah asik bermain basket. Sekolah sepi, dikarenakan jam pelajaran sedang berlangsung. Dan kalian pasti tahu kenapa dua pemuda pentolan sekolah ini berada di luar kelas. Lo nanya sekali lagi, nih bola gue sumpelin ke mulut lo. Ancam Damian. Abang galak. Kata Karel, tertawa sendiri dengan nada bicaranya yang ala-ala mbak cabe-cabean di perempatan depan. Gue sih oke-oke aja ya sama tuh cewek, secara dia baik gitu, polos bego juga. Terlalu jujur, Karel mengungkapkannya terlalu jujur hingga bola basket yang Damian dribble mengenai kepalanya dengan mulus. Anjir! Serunya memegang kepalanya yang berdengung sakit. Kira-kira dong lo kira tuh bola basket bola bekel. Kesalnya. Siapa yang izinin lo bilang kalau Hasya cewek bego? Katanya tajam. Kan emang kelihatan gitu, lo sih buta sama cinta jadi nggak merhatiin iya ampun. Keluhnya. Dia nggak bego, Hasya lebih pinter dari lo. Tahu gue, dia dapat beasiswa kan dari sekolahnya. Apa sih anjir? Ringisnya kesakitan, setelah kepala terbitlah kaki. Hasya, lo panggil dia. Ada namanya. Anjir si Damian, sensian banget. Dasar bucin akut. Gue takut, kalau sebut namanya lo marah. Itu tahu. Ngegas Damian. Lah serba salah, sebut nama salah, nggak sebut nama salah. Belah aja dadaku bang, dan lihat sakitnya. Damian memutar bola matanya malas, ini Karel kena virus apaan sampai berubah jadi bencong begini. Lo kalau jadi bencong, jangan harap selamat dari amukan gue. Laki-laki tulen nih, lagian gue gitu cuma candaan. Elah, serius banget bang. Gue bukan abang lo. Damian melangkah menjauh, lumayan panas juga siang ini. Emang bukan? Ucap Karel mengikuti langkah Damian. Damian. Panggilnya, setelah mereka duduk di bangku tribun dekat lapangan. Dehemnya, Damian sibuk melepas dasinya, membuka beberapa kancing seragamnya agar tidak terlalu gerah. Damian. Panggil Karel lagi. Apa sih? Amuknya, sudah tahu dirinya kegerahan setelah bermain basket di bawah teriknya sinar matahari, Karel malah berbuat ulah. Gue mau ngomong serius Ege. Ucapnya menyengir, dengan tangan naik membentuk huruf V. Apa? Tanyanya kehabisan kesabaran. Bukti yang lo maksud itu, gue nggak nemu di ruangan kerja bokap sama nyogap gue. Lo periksa dengan benar. Karel mengangguk, mengangkat satu kakinya tempat dia menompang dagu. Gue kepikiran, gimana ya kalau bener gue anak dari wanita yang rebut kebahagiaan keluarga kecil ayah gue yang sebelumnya. Lo nggak punya bukti tapi kepikiran lo udah melayang jauh. Ucap Damian tak habis pikir. Gue cuma berhayal kalau itu beneran. Coba tanya nyokap lo. Solusi mematikan, Damian ini. Kayak keluarga gue cemara aja sampai semua pertanyaan bisa dijawab mudah.
Damian menoleh pada Karel, dibandingkan dirinya. Nasib Karel menang jauh lebih memprihatinkan. Memang mereka sama-sama dari keluarga broken home, tapi setidaknya Damian masih mendapatkan peran ayahnya. Iya, sekarang, kalau dulu mana pernah. Tapi Karel, dia seperti hidup sendirian di tengah kemewahan. Orang tuanya tidak pernah duduk satu meja, kalaupun ia pastinya hanya diisi keheningan. Bokap lo sekarang di mana? Karel menggeleng, gue nggak tahu, kata bibi mereka udah nggak pulang 2 harian. Damian menepuk bahu Karel, jangan pikirin, lo cuma harus fokus sama masa depan. Gue bahkan takut sama masa depan, kayak hidup gue nggak ada bakat. Keluhnya. Gue mulai. Dengus Karel mendapatkan kekehan dari sahabatnya ini. Masalah Hasya. Buk. Renyah sekali suara pukulan di bahunya, dasar Damian setan. Karel jadi serba salah sendiri dengan maunya pemuda satu ini. Gue harus gimana sih, nyebut salah, nggak nyebut makin salah. Gue nggak mau bahas Hasya, lo keke banget jadi orang. Karel terdiam, padahal kan kepo sama masalah kebucinan Damian. Jarang-jarang loh, Damian mau disuruh-suruh, dilawan ataupun diapa-apakan kalau sama orang lain. Gue cuma mau nanya, kenapa si gadis lo maksud gue? Damian mengangguk, tersenyum tipis dengan kata gadis lo dari bibir Karel. Karel sendiri mendesis, mulai jengah dengan kebucinan Damian, tapi kepo juga seperti apa tingkat bucin cowok galak ini. Apa? Katanya. Gadis lo, gimana bisa lo jatuh cinta? Secara bukan rahasia umum cewek-cewek yang ngejar lo bukan lo yang ngejar cewek. Masalah itu, Damian juga tidak tahu. Kalau dibilang karena ciuman, rasanya bukan. Damian bukan cowok murahan yang cium sana-sini. Lah ditanya malah diem. Gue mikir setan. Menepuk kepala belakang Karel, yang ditepuk hanya bisa mengelus dada sabar. Karena Hasya. Cewek mahal. Karel mengerutkan keningnya, apa maksudnya itu? Dia cewek mahal, mungkin banyak tapi nggak ada yang semenarik Hasya. Singkatnya, Damian hanya menginginkan Hasya. 10:1, Damian hanya menginginkan Hasya. Meski cewek di luaran sana lebih cantik, lebih berisi, atau lebih apapun itu. Tapi bagi Damian, hanya Hasya yang paling lebih dari apapun itu. Nggak ada jawaban jelasnya. Kalau lo mau tahu jawaban, lo jatuh cinta. Damian berdiri dari duduknya, melangkah pergi meninggalkan lapangan basket dan Karel yang masih terbengong. Anjir, telinga gue. Gumamnya sok dengan kebucinan overdosis sahabatnya itu. Kembali pada Damian, pemuda ini tersenyum mendapatkan kiriman pap dari Hasya lewat WhatsApp. Gadis itu tengah ke pasar ternyata bersama Gia. Aku udah pap ya, jangan ngomelin nanti pas pulang sekolah. Mau tidur, omelan kamu buat kuping aku tuli dadakan. Ucap pesan singkatnya, Damian tersenyum tipis. Meski wajah Hasya yang terlihat hanya setengah, tapi terlihat sempurna di matanya. Dan sekali lagi, apa yang Karel pikirkan benar. Tingkat kebucinan Damian sudah overdosis.